Ini memang sekarang ya izin pastilah ini mengalami kontraksi yang besar-besaran gitu ya. Betul tadi Ibu katakan pedagang Tanah Abang daya beli menurun apa segala Iya, macamnya itu memang khawatirnya kontraksi. luar besar ya. Ya, nah cuma tadi mungkin izin saya jawab tadi kan Ibu di pedagang Tanah Abang sempat reaktif dengan berkata bahwa nah ini peraturannya apa barang-barang mewahnya nggak jelas yang mana. Sebenarnya udah ada Bu dari peraturan Menteri Keuangan di nomor 141 PMK 010 2021 itu jelas. Ada kok Bu, gitu. Kalau misalnya mau dibaca itu ada di pasal 2 ayat 1 ada. Pasal yang sama ayat 3 ada. Bab 5 pasal 2 ayat A ada. Pasal 23-nya juga ada. Itu jelas semuanya bahwa Isinya iya, barang mewah saja, apa tidak aja. akan merembet kemana-mana, Ya, ya, ya. seperti yang dikhawatirkan. Betul. Nah makanya yang akhirnya menjadi keresahan bahwa presiden kita ini kan apa ya? Ya berdasarkan undang-undang. Amanat Oke? undang-undang. Iya, undang-undang nomor berapa sih? Di tahun 2025, undang-undang nomor 7. Nah, yang diterbitkan tahun 2021 itu jelas bahwa memang ada yang namanya HPP lah bisa dibilang. Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya memang harus dinaikin. Nah tapi jangan buru-buru reaktif buat kawan-kawan usaha. Saya juga pelaku usaha gitu kan. Saya juga di Kadin dan lain sebagainya gitu kan. Saya juga tim khusus Kementerian Ekonomi Kreatif gitu ya. Jadi dalam hal ini adalah kita harus clear dulu nih. Mana nih yang akhirnya menjadi apa ya dalam tanda kutip kalau bahasa saya korban likuiditas. Jadi kan pemerintah nggak boleh tuh merampok likuiditasnya masyarakat. Gimana sih maksudnya harusnya memberikan subsidi untuk yang Iya. bawah gitu ya. Harusnya memberikan likuiditas, menurunkan pajak. Nah itu nggak semena-mena memang ada aturan mainnya. Nah kita kembalikan, nah ternyata apa sih yang kena nih di barang mewahnya apa gitu kan. Nah ini mungkin ya kan itu udah haknya Ibu Menteri. Jadi artinya mungkin kalau saya baca aja gitu ya. Nah artinya jelas nih. Itu kan dari mobil yang silindernya di atas 3.000 sampai 4.000 cc. Ya. Ada di situ. Kendaraan motor yang di atas, motor roda 2 ya, itu di atas 250 sampai 500 cc. Kendaraan mobil juga yang penumpangnya kurang dari 10. Itu kan clear semua. Nah itu memang, nah artinya kalau coba saya sedikit copot lepas baju pemerintahnya, tapi saya masuk ke pengusaha memang iya. Betul, saya mungkin akan katakan salah pemerintah atau mungkin salah Pak Presiden menyerang ke semua segala sisi untuk dipajakin. Tetapi cerdasnya presiden saya, presiden kita semua, itu nggak bisa langsung serta-merta langsung, oke kamu kena, kan kebagi menjadi 4 lini kan usaha Iya. kan, mikro, kecil, menengah, makro gitu kan. Nah artinya yang jual-jual barang-barang mewah aja. Jadi Yang ya berdampak langsung hanya yang menjual barang-barang mewah ah, saat jelas, ini ya. jelas. Nah makanya nggak bisa tiba-tiba mungkin yang kecil udah ya kita tahu lah sekarang ya, kontraksi yang tadi ada daya beli menurun, masa mau dirampok juga, gitu kan artinya ya berbahaya malah jadinya kan gawat, apalagi 64,7 juta UMKM yang tersebar, kontribusi 97%, ini kan UMKM ini kan penggerak ekonomi, jadi ya mungkin dalam tanda kutip ya nggak sebodoh itu juga presiden kita gitu ya nggak mungkin lah langsung main asal-asalan seperti itu. Nah makanya saya juga kena dampaknya, oke saya pengusaha nih sebentar santai kita cek dulu nih, oh mungkin saya di menengah gitu, oh mungkin ini, oh ya alhamdulillah. Nah gitu sih mungkin, jadi artinya jangan dulu buru-buru reaktif. Saya mengajak buat teman-teman pengusaha gitu kan, dalam arti yang mungkin langsung negatif ini salah. Walaupun begini Mas Dery, Iya. kita tahu ada potret masyarakat yang ternyata mereka punya khawatiran yang luar biasa besar, khawatir kalau akan terjadi pelebaran dari PPN 12% ini, tidak hanya di barang mewah gitu. Iya. Kita nanti juga akan dengarkan testimoni ya dari salah satu yang terkena dampaknya. Tapi kita langsung lanjut juga ke anggota DPR yang juga bagaimana ini setelah dari kita masih tergabung bersama dengan Ketua Komisi 7 DPR ya Pak Saleh. Pak Saleh, begini kalau misalnya kita berbicara mengenai dengan apa yang terjadi pada saat ini, Pak Saleh sudah ada aktivitas selanjutnya. Kita hadirkan ada Mas Fatih, anggota Komisi 11 DPR. Mas Fatih begini, kalau misalnya kita berbicara mengenai investasi, kemudian apa yang dirasa saat ini, perusahaan-perusahaan ini kan juga penuh kekhawatiran dong bagaimana mereka bisa berinvestasi, kalau PPN saja ini naik 12% begitu. Ya, saya kira harus dilihat secara lebih luas. Kenaikan PPN ini walaupun sebelumnya kita berharap bahwa ada penundaan kenaikan PPN, namun kita percayakan kepada pemerintah bahwa
kenaikan PPN menjadi 12% bagi barang-barang mewah ini memang upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun demikian juga harus diimbangi dengan mitigasi dampak pada daya beli masyarakat. Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa memang kita tidak bisa melihat bahwa 12% ini seperti sebuah malapetaka gitu. Iya. Tapi 12% ini harus dipandang bahwa yang terkena peningkatan PPN 12% ini adalah hanya untuk barang-barang mewah. Barang-barang yang tentu tidak berdampak langsung kepada komoditas UMKM seperti itu. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa rumah-rumah yang dikenakan 12% ini adalah kelompok hunian mewah seperti apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Dengan harga jual, kalau tidak salah lebih dari 30 miliar, kan gitu. Kemudian juga mobilnya juga mobil yang dengan kapasitas mesin besar, kan gitu. Sehingga memang kita harus melihat ini secara utuh ya Mbak ya. Jangan dilihat bahwa PPN 12% ini akan membuat segala sesuatunya menjadi acak-acakan. Kita harus ingat juga bahwa dalam kemarin ini disampaikan ada peningkatan upah minimum, ada kenaikan 6,5%. Iya. Kemudian tunjangan GUSN pun akan dinaikkan. Sehingga ada hal-hal lain, tidak hanya peningkatan PPN bagi barang-barang mewah dari 11 ke 12%. Ada hal-hal yang juga diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Saya pikir untuk golongan barang-barang mewah ini memang seharusnya kalaupun terjadi peningkatan dari komponen pajak, yang harus dipajakin ini memang orang-orang yang memang mampu dari golongan kategori masyarakat menengah ke atas. Dan yang sekarang sedang diumumkan walaupun belum dilaksanakan gitu ya, namun sudah diputuskan adalah kenaikan PPN 12% bagi barang-barang dengan kategori PPNBM, barang-barang kategori mewah gitu. Jadi tolong dilihat juga secara utuh itu. Baik, kita juga nanti akan mendengarkan bagaimana sebenarnya dampak terhadap perekonomian Indonesia. Kami akan dengarkan nanti dari Profesor Telisa. Kami akan segera kembali usai jeda.